taala. Malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka terus menuntut ilmu, mempelajari agama kita, yaitu agama Islam, ya, landasan-landasan yang harus kita pegang, khususnya kita orang yang mengaku Muslim. Oleh karena itu malam ini kita datangkan Ustadz kita untuk membahas tema kita yang sudah kita sebarkan, yaitu membina keluarga dari hikmah Ramadan. Sebelumnya kami akan memberitahukan sedikit tentang profil Al-Ustadz. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Ali Mustafa LCMA. S1 beliau di Al-Imam Syafi'i Jember bersama Ustaz Syafiq. Kemudian S2 dan S3-nya diambil di Pekanbaru. Kemudian beliau aktif sebagai dosen dan ketua prodi jurusan hukum keluarga di STAI Al-Imam Syafi'i Pekanbaru. Beliau kelahiran Pariaman. Nanti mungkin kita bisa kenalan karena beliau perdana di masjid kita. Tanpa memperpanjang kata, kita persilahkan kepada Al-Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari Al-Ustadz tentang bagaimana kita menyikapi, kemudian mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin itu saja dari kami. Aku lu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lawal hamdul hasan wath thana'u al jamil. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir, kita bisa bersua bertatap muka menegakkan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan sedikit kita mudzakarah, membahas ilmu, saling bertanasuh, saling bertawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, berikanlah motivasi, berikanlah kabar baik ataupun kabar buruk. Fa inna dzikra, sesungguhnya nasihat, motivasi, tanfa'ul mu'minin, akan memberikan dampak positif bagi orang-orang yang bisa mengambil manfaat. Nabi SAW mengatakan, di antara hak muslim kepada muslim yang lainnya, wa idzastansahaka fansahhu, apabila engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka di sini hak muslim kepada muslim yang lain adalah berikan nasihat. Meskipun kita merasa kitalah lebih membutuhkan nasihat, meskipun kita merasa kita tidak layak untuk memberikan nasihat,
Karena bab nasihat ini adalah at-tawasi, saling sharing, saling memberikan, bukan hanya satu pihak. Bisa saja kita yang membutuhkan, tapi bisa kita memberikan kepada yang lain yang tidak lebih butuh dibandingkan kita. Maka kewajiban kita, hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah dengan menjawab permintaan tersebut. Maka di sini kita mengucapkan jazakumullah khair kepada pengurus masjid Imam Syafi'i Kandis, terkhusus kepada Ustadz kita Ustadz Siddiq. Ya, segan saya duduk di depan ini karena beliau termasuk guru kita. Kita ini satu alumni, Pak. Saya dari Umarul Khattab, beliau senior kita. Dan yang imam tadi itu guru saya juga, Ustadz Algi. Beliau juga dari Umarul Khattab. Dan saya datang dari Pekanbaru disopiri sama Ustadz Naufal Abdurrahim LC. Beliau mudirnya Pondok Pesantren Ummul Qura Pekanbaru. Jadi luar biasa menurut saya di sini diundang sama Ustadz kita, ditemani sama Ustadz kita, dan disopiri sama Ustadz kita. Alhamdulillah. Kan tapi ada hadis yang lain sebenarnya yang menjadi motivasi kita selain kita bab tawasi bil haq. Kata Nabi SAW, rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa saja seorang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan itu biasa. Wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Dan bisa saja seorang menyampaikan ilmu dan dia tidak terlalu faham apa yang dia sampaikan. Kan tapi tidak boleh dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak ketahui. Andai saja dia hanya mengetahui sedikit, sampaikan yang sedikit kepada orang yang mungkin lebih berilmu kepadanya. Sini tidak ada istilah kita minder dalam saling menasehati. Meskipun yang kita nasihati seorang ustadz, karena mungkin bisa saja nasihat kita yang dari orang awam lebih mengena dibandingkan nasihat seorang ustadz. Maka kita ucapkan jazakumullah khair kepada ustadz kita, kepada jemaah yang berkenan hadir di acara kita, kegiatan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diberikan adalah bagaimana membina keluarga, mempersiapkan rumah tangga kita untuk menyambut tamu yang mulia, menyambut tamu yang agung, yang itu menjadi cita-cita setiap insan, muslimnya ataupun kafirnya, karena semuanya mendapatkan dampak positif daripada momentum yang sakral tersebut, yaitu bulan Ramadan. Hibati fillah rahimakumullah. Di detik-detik sebelum Ramadan berlalu, di tahun yang lalu, mungkin kita pernah mengingat di momen 10 terakhir kita ingin berpisah dengan bulan Ramadan. Kita menangis, kita berdoa, kita menyesal, kita berharap agar Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan itu. Karena masih banyak amalan yang belum kita kerjakan, masih banyak ibadah yang masih kita lalaikan, masih banyak maksiat yang masih kita kerjakan. Ternyata tidak ada perubahan sampai berlalunya bulan Ramadan tersebut, dan kita pun menyesal. Maka ahibati fillah rahimakumullah, kembali kita ingat, kembali kita flashback. Apakah kita akan kembali mengucapkan penyesalan tahun lalu, kembali kita ucapkan di tahun ini atau tidak? Apakah kesalahan, kealpaan kita di tahun yang lalu kembali kita ulang di tahun ini atau tidak? Atau tidak ada rubahnya, tidak ada ubahnya, setiap Ramadan kita ulang lagi penyesalan yang sama? Maka seorang mukmin sejati adalah orang yang bisa belajar daripada pengalaman, tidak jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Itulah hari muslim yang sejati. Maka ihbati fillah rahimakumullah, di antara cara kita mengupgrade, memperbaiki diri kita adalah dengan belajar. Maka di sini kita belajar bersama, sama-sama kita menuntut ilmu, dan sama-sama kita mengamalkan, dan serta sama-sama kita saling menasehati agar sekiranya surga itu membutuhkan teman. Kita hidup membutuhkan partner.
Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk ibadah sendiri. Allah tidak perintahkan kita untuk kerjakan sendiri. Tapi Allah perintahkan kita untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Tidak bisa sendiri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas birri kebaikan dan ketakwaan. Butuh teman, butuh partner. Dan teman terdekat kita yang bisa kita ajak bekerja sama adalah istri kita, adalah suami kita, adalah anak-anak kita. Itulah teman kita yang senantiasa kita bersama mereka. Baikkan ahibati fillah rahimakumullah. Jika ada sebagian kaum muslimin yang fokus kepada teman yang berada di luar rumah, peduli dengan teman yang berada di luar rumah, tapi dia telantarkan teman sejatinya di dalam rumah. Dia telantarkan istrinya, dia telantarkan anak-anaknya, padahal itu menjadi kewajiban. Adapun teman di luar bukan kewajiban dan bukan tanggung jawabnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu. Wahai para suami, bentengi dirimu. Wahai para ayah, bentengi dirimu. Wa ahlikum, dan bentengi istrimu, bentengi anak-anakmu. Dari apa? Naro, daripada ancaman neraka. Keluarga kita lah yang paling wajib kita jaga. Anak istri kita lah yang wajib untuk kita selamatkan. Tentunya kita sudah memastikan bahwasanya kita pun juga selamat. Karena konsep keselamatan adalah pastikan kita selamat, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Makanya Allah awali, jagalah dirimu, bentengi dirimu, pastikan engkau baik, baru kita ajak anak keturunan kita, baru kita ajak pasangan kita. Bagaimana mungkin seorang ayah merintahkan anaknya sholat, dia tidak sholat? Bagaimana mungkin seorang ibu perintahkan anaknya berhijab, dia tidak pakai jilbab? Kita sekolahkan anak kita pun di sekolah yang mahal, ternyata pulang sekolah kita yang merusaknya. Ustadznya sudah didik dengan baik, ya, sudah diajarkan tata cara sholat, sudah diajarkan bagaimana berbakti pada orang tua, tapi ternyata yang pertama kali merusak anak kita. Makanya di sini bulan Ramadan ahibati fillah rahimakumullah adalah bulan memang momen kita mendidik anak kita. Kita lihat ahibati fillah rahimakumullah, bulan Ramadan anak-anak pada liburan, mereka di rumah. Mari kita lihat apakah kita bisa bangunkan mereka sahur atau tidak. Apakah bisa kita bangunkan mereka sholat subuh atau tidak. Dan ternyata selama ini anak kita di pondok pesantren mereka sholat berjamaah. Bagaimana luar biasa guru kita. Ternyata kita 1 hari 2 hari sudah mengeluh. Hari pertama, pekan pertama bangun sendiri, alhamdulillah. Pekan kedua sudah mulai sulit. Pekan ketiga sudah tidak lagi ke masjid. Pekan berikutnya sudah kumpul dengan teman-teman yang bukan anak pesantren atau teman-teman yang tidak baik. Itu bukan lagi tugas seorang guru, bukan lagi tugas pondok pesantren sekolah, tapi tugas seorang ayah. Dan ahibati fillah rahimakumullah, pendidikan anak bukan kewajiban sekolah. Kita bayar mahal, iya. Kita inginkan anak kita menjadi anak yang soleh, wajar. Tapi tetap yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla adalah ayahnya. Bagaimana dia mendidik anaknya, istrinya, bagaimana dia mendidik istrinya. Jangan mentang-mentang kita sudah bayar mahal kemudian kita lepas tanggung jawab, tidak. Meskipun guru juga akan ditanya, karena anak-anak kaum muslimin yang berada di bawah naungannya adalah amanah, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Sebagian kaum muslimin rahimati fillah rahimakumullah bersemangat mengajak anak-anak ke masjid, alhamdulillah ini suatu kebaikan. Tapi setelah di masjid mungkin dibiarkan. Ya, kita bicara yang bukan baru, Pak. Alhamdulillah bapak-bapak semangat ke masjid, alhamdulillah bawa Quran masing-masing. Bahkan ada yang mau iktikaf, ada yang bawa ya sajadah sandar itu. Ternyata di momennya
tidak baik karena ada sebagian anak-anak kaum muslimin yang lari-lari. Ketika kita tanya, ayahnya tidak ada rupanya, ayahnya tidak ke masjid, ya. Atau mungkin alhamdulillah ayahnya ada tapi khusyuk baca Quran di depan, baca Quran menangis, ayah alhamdulillah luar biasa, tapi anaknya orang yang dibuat nangis, ya. Pengurus masjid yang dibuatnya nangis gara anak kita. Ini juga bukti kegagalan kita. Maka ihbati fillah rahimakumullah, butuhnya kita persiapan yang matang menyambut tamu yang mulia tersebut. Kenapa kita butuh persiapan? Pertama, karena kita mengetahui siapa yang akan datang. Ya, siapa yang akan datang tentu kita prepare, kita persiapan. Kemudian, kenapa kita sudah tahu kita siapa yang datang? Kenapa kita butuh persiapan? Karena ada manfaat yang kita ambil daripada kedatangannya. Datang, kalau kan di sini apa namanya? Kabupaten apa ini, Pak? Siak, berarti bupati. Ya. Andai kata bupati datang ke masjid kita ini, maka kita akan buat panitia khusus penyambutan. Kita akan buat sambutan yang luar biasa. Kenapa? Ada manfaat mungkin yang kita dapatkan. Mungkinkah adakah donasi kah, atau mungkin jalan kita di aspal, atau ada manfaat yang akan kita rasakan. Itu kapan? Kalau penyambutannya luar biasa, sesuai dengan SOP-nya. Dan kenapa kita juga harus persiapan? Di antaranya adalah dampak negatif ketika kita gagal dalam menyambutnya. Ternyata gagal kita sambut bupati kita, gubernur kita, presiden kita. Ketika beliau datang di sini tidak ada jemaahnya. Ketika beliau datang di sini tidak ada sambutannya, maka proposal kita akan ditolak. Bukan hanya ditolak, apapun yang kita ajukan untuk kedepannya Imam Syafi'i coret. Dampak negatif ketika tamu tersebut tidak kita muliakan. Itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang ingin dan semua orang ingin berjumpa dengannya. Banyak daripada kaum muslimin yang bercita-cita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tapi Allah tidak kabulkan. Allah panggil. Bahkan mungkin kita lihat mereka lebih baik daripada kita, ibadahnya lebih luar biasa. Tapi ahibati fillah rahimakumullah, kita bisa mengalahi ibadah mereka kalau kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka stuck ketika mereka sudah wafat selesai, walaupun Ramadan di hadapan mata mereka. Kalau mereka tidak berjumpa dengan bulan Ramadan, kita yang berjumpa dengan bulan Ramadan akan bisa mengalahi ibadah mereka kalau kita memang mempersiapkan. Kemudian ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada pertandingan, turnamen kah, futsal, voli, bola, ketika ada pengumuman akan ada pertandingan antar, kalau di sini apa poli, yang antar desa ada di sini, antar desa, antar kampung, voli kah, futsal kah, atau kalau di Taluk Kuantan, pacu jalur itu antar kampung ya. Antar kampung itu jauh-jauh hari mereka sudah latihan. Nanti tiap sore ada aja nanti latihan. Padahal acaranya tahun depan, kegiatannya lama lagi. Tapi tiap sore mereka latihan atau sekali sepekan. Sama juga yang main bola. Yang main bola, yang menang, yang kita idolakan itu bukan anak kemarin sore sekarang bertanding langsung bertanding. Enggak. Mereka habiskan puluhan jam. Mereka habiskan ratusan jam untuk latihan yang tidak diliput oleh kamera. Itu pun sudah latihan tiap hari, tiap sore belum tentu menang. Kita supporter kan tidak mau tahu tuh. Pokoknya kalau kalah udah kita benci, kita lempari. Padahal mereka sudah habiskan ratusan jam untuk latihan. Sudah mereka luar biasa. Apakah mungkin ahibati fillah rahimakumullah, andai kata ketika pertandingan kurang satu orang, sakitkah, kemudian kita ambil dari penonton, random kita ambil, kita acak untuk menjadi pemain, sulit kita untuk bisa menang. Dia tidak ada pemanasannya, dia tidak ada latihannya, tidak ada, dan bukan skillnya di sana. Apakah mungkin ketika bertanding dia akan menang? Tidak akan mungkin.
Itulah gambaran orang yang ingin ibadah full di bulan Ramadan tanpa persiapan. Dia tidak ada latihan dari sekarang untuk ke masjid. Dia tidak ada latihan sekarang untuk bangunkan anaknya. Dia tidak ada latihan dari sekarang untuk berpuasa. Lihat Nabi SAW, beliau dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Beliau tidak pernah puasa 1 bulan full 29 atau 30 hari kecuali di bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya kenapa Rasul SAW berpuasa, beliau mengatakan dzaka syahr yakfulu anhan nas. Itu adalah bulan di mana banyak manusia yang lalai, terlena baina Rajab wa Ramadan. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW juga mengatakan itulah bulan turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Amalan manusia dilaporkan kepada Allah. Apa saja yang sudah kita kerjakan di tahun itu dilaporkan kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Maka Nabi SAW sudah mulai latihan, sudah mulai start, sudah mulai membiasakan dirinya untuk berpuasa pada bulan Sya'ban tersebut. Nah, kita lihat ihbati fillah rahimakumullah, apa sudah yang kita mulai. Sebagian para ulama di bulan Rajab mereka sudah tutup toko mereka sebagai bentuk latihan mereka nanti jangan pusing ketika Ramadan tidak ada pembeli. Kadang sebagian kita ya justru malah bulan Ramadan dia jualan. Alhamdulillah. Justru di bulan Ramadan dia lebih aktif. Padahal para ulama dia tinggalkan dunia mereka demi mengejar 1 bulan ini yang tidak ada di bulan yang lainnya. Andai kata dari 11 bulan yang ada kita beribadah beda pahalanya dengan 1 bulan ini. Tapi ternyata kita memanfaatkan momen ini untuk mengejar dunia, dan itu memang ujian yang luar biasa. Ihbati fillah rahimakumullah. Bukan berarti tidak boleh kita jualan. Bukan berarti tidak boleh kita usaha. Tapi jangan sampai kita tinggalkan momen tersebut meskipun kita tidak bersama. Ini mohon maaf mungkin kita ketinggalan salat tarawih di masjid karena ada kegiatan kita, nafkah kita yang wajib. Salat tarawih hukumnya sunnah, tapi ada nafkah kita yang wajib yang harus kita kerjakan. Maka kita tidak bisa salat tarawih di berjamaah di masjid. Maka jangan tinggalkan salat tarawih. Kita bisa kerjakan di rumah. Kita bisa kerjakan dengan teman-teman kita, atau bisa kita kerjakan dengan istri dan anak kita di rumah. Artinya adalah jangan sampai kita tinggalkan hanya karena perkara dunia. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulan ahli Al-Quran. Kita yang ingin mengkhatamkan Al-Quran, saya ingin khatam 1 kali dalam 1 bulan. Apa schedule yang sudah kita atur? Berapa kali baca, berapa halaman, berapa kali sehari, berapa kali, sudah harus ditentukan dari sekarang. Sudah dibuat schedule-nya dari sekarang dan mulai kita latihan. Mulai kita baca sedikit demi sedikit. Kita juga ihbati fillah rahimakumullah yang ingin bersedekah, latih dari sekarang untuk tidak menolak sedekah yang ada. Jalan lewat di hadapan kita kota infak, alhamdulillah tidak perlu saya mencari-cari lagi kemana saya bersedekah. Allah kirimkan kota ini ke saya. Nabi SAW tidak pernah menolak la yaruddu yadasail, tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Tidak pernah menolak. Apakah mintanya maksa atau memelas? Apakah setelah diberikan dia berterima kasih ataupun tidak? Karena ini adalah momen kita berbuat kebaikan tanpa ada usaha yang kita kerahkan. Ditambah ihbati fillah rahimakumullah, dengan ada mobile banking ada di handphone kita semua bisa bersedekah tanpa diketahui siapapun. Masuk gaji kita langsung transfer. Ada nanti info-info galang donasi, alhamdulillah langsung transfer tanpa diketahui siapapun, tanpa perlu minta izin kepada siapapun. Nabi SAW
kana ajwadan nas. Kata ibunda kita Aisyah, Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Nabi tidak kaya, tapi ketika ada yang minta, Nabi tidak menolak. Bahkan Nabi SAW memotivasi kita agar tidak menolak adalah ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Berikanlah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun dengan setengah butir kurma. Bagi takjil. Ketika itu mungkin kurmanya mentok sampai di kita, habis ke teman sebelah tidak dapat, bagi potong 2. Ya, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Ya, kadang kita begitu pula minum, mungkin tidak sampai minum ke sebelah. Ya, belum lagi kita berbicara pahala memberikan perbukaan puasa kepada orang yang berpuasa. Siapapun insya Allah dapat andil, meskipun mohon maaf yang hanya membagikan seperti ini. Karena dia bisa minum ini karena oporan dari kita. Apalagi yang berdonasi, apalagi yang menjadi panitia dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan tinggalkan kesempatan ini. Ini pahala-pahala yang sangat banyak ihbati fillah rahimakumullah, yang itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita mulai dari sekarang. Kita latihan, kita prepare dari sekarang agar nantinya kita sudah membiasakan diri dalam kebaikan. Ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan keluarga. Percaya Pak? Mohon maaf Pak, kapan terakhir makan bersama Pak? Sama keluarga, istri dan anak-anak satu tempat. Tidak mesti satu nampan, yang jelas sama-sama makan di satu tempat, di ruang tamu kah, atau di depan TV kah, atau di meja makan kah. Kapan terakhir kira-kira? Bapak di tempat kerja, istri habis masak dia makan, anak belum pulang. Begitu pula sarapan pagi mungkin kita makannya di kantor atau dibekalin aja. Tapi lihat bulan Ramadan, sahur kita bersama, buka puasa kita juga bareng. Dan itu momen yang tidak ada kecuali di bulan Ramadan saja. Adapun hari biasa mungkin ada sebagian kaum muslimin, tapi itu sudah mulai pudar. Sudah mulai, ya siapa yang sudah lapar makan aja. Makan aja dulu, nanti ayah makan. Nanti taruh aja, sisakan aja. Kalau bulan Ramadan tidak ada, makan bersama, selesai bersama. Bahkan tidak ada yang beranjak dari meja itu kecuali semua sudah selesai. Imsak misalnya, sudah azan baru beranjak kita. Sudah mulai masuk isya baru kita beranjak. Dan ini momen yang sangat langka ihbati fillah rahimakumullah. Dan Allah Ta'ala alam, saya berpandangan dengan keluarga lebih afdol ya. Walaupun kita boleh berbuka puasa dengan teman-teman, tapi ini hati-hati juga Pak. Teman kita banyak Pak. Kalau kita habiskan 1 bulan untuk berbuka dengan teman-teman, pekan pertama dengan kawan SMA bukber, kemudian kawan SMP, kawan SD, ada kawan S1-nya, ada kawan S2-nya, ini ada kawan kantor ini, kawan kantor itu, jemaah masjid ini, jemaah masjid itu, belum lagi ibu-ibu guru tahsin ini, pengajian itu, belum lagi anak-anak kita. Ketika kita di rumah, anak kita yang tidak ada, dia main sama kawan-kawannya, kawan SD, kawan SMP, belum lagi ikhtilatnya, belum lagi kita jumpa kawan SMA ternyata mukanya tidak berubah Pak. Ternyata kawan-kawan kita SMA laki perempuan, ada yang perempuan yang pernah mungkin punya kesan tak berubah pula mukanya. Ingat lagi kenangan lama, nostalgia, CLBK dan seterusnya, dan banyak fitnah yang terjadi ketika bulan Ramadan tersebut. Maka ihbati fillah rahimakumullah, kesempatan kita bersama keluarga itu terbuka luas dan itu tidak dimiliki selain di bulan Ramadan. Sebagaimana juga kesempatan kita untuk dan godaan melakukan maksiat di bulan Ramadan juga terbuka luas, yang mana kesempatan itu tidak ada di luar Ramadan. Coba Pak, ada enggak pernah kita bikin bukber itu di bulan Sya'ban? Siapa yang mau datang?
Kita bikinlah bukber itu di bulan Syawal juga tidak ada. Tapi kalau bulan Ramadan semua datang. Ya. Ketika Ramadan, anak-anak kita yang perempuan di luar Ramadan tidak pernah ke masjid. Anak gadis kita itu hari-hari biasa tidak pernah ke masjid. Tapi Ramadan semua berangkat. Pakai mukenanya. Habis itu kenapa? Habis itu kemana? Ngumpul-ngumpul, main-main di jalan. Maka kita katakan ke anak-anak gadis kita, kau kalau mau sholat, sholat. Kalau ndak pulang, sholat di rumah. Perempuan itu sholatnya di rumah. Kalau ternyata sholatmu di masjid menimbulkan fitnah, jangan ke masjid. Ini ngumpul-ngumpul, main mercon. Apa bahasa kita ya? Asbuh. Namanya sudah asbuh. Ini bulan Ramadan nih, asmara subuh. Ini bulan Ramadan bikin asmara subuh. Tadi pagi baru sahur. Tadi pagi baru niat berpuasa, sudah diisi dengan maksiat. Lagi kita di Pekanbaru kadang balap-balapan mereka. Ya cewek cowok masih pakai mukena, yang cowoknya masih pakai sarung, tapi sambil merokok juga sebagian. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, dan sebagian orang tua itu mereka membiarkan anak gadisnya keluar karena Ramadan. Belum lagi ahbati fillah rahimakumullah, ada lagi istilahnya sebelum berbuka itu apa namanya? Apa ibu-ibu? Ngabuburit, paham ibu-ibu? Ngabuburit. Jalan-jalan, nyari-nyari takjil, ya alhamdulillah. Tapi ternyata kebanyakan juga kita sudah nahan nih dari pagi sampai sore, detik-detik azan maghrib kita isi dengan maksiat. Ngabuburit apa isinya? Ya kadang ya sama juga, trek-trekan juga anak-anak gadis kita, anak-anak bujang kita, pacaran mereka, terbuka auratnya, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Padahal seharian penuh kita sudah menahan hawa nafsu, karena puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum ya. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi puasa yang lebih penting daripada itu adalah menjaga diri daripada sesuatu yang diharamkan Allah. Minum ini apa hukumnya Pak? Halal. Kita minum sekarang boleh enggak? Makan hukumnya halal, mubah. Tapi ternyata siang Ramadan jadi haram. Yang mubah jadi haram. Apalagi yang memang haram. Di luar Ramadan haram, maka di dalam Ramadan lebih parah lagi haramnya. Itulah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Makanya puasa ini tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah. Kita mau puasa atau enggak orang enggak tahu, istri kita pun enggak tahu. Di kantor kita ternyata sudah minum. Pulang-pulang sok-sok sakit, sok-sok lemas-lemas. Capek abang kerja dek, tapi bibir abang segar nampak ya. Istri kita juga sama. Capek dia kerja padahal ada cabai di giginya misalnya. Dicicipinnya makanannya. Enggak ada yang tahu. Maka itulah hakikat la'allakum tattaqun kata Allah. Ketakwaan itu memang urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu dari hati. Yang mana menimbulkan amalan dan perbuatan. Kemudian ihbati fillah rahimakumullah. Ada lagi bukbernya. Tidak masalah kalau kita buka puasa bersama dengan teman-teman. Ya, tapi jangan sering-sering. Tapi perhatikan juga waktu sholat. Sebagian anak-anak kita, dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, ketika anak-anak kita mengadakan buka puasa bersama di tempat-tempat yang tidak ada musholanya, di bookingnya kafe kah atau rumah makan yang tidak ada musholanya, akhirnya apa? Ya lewat, maghribnya lewat, isyaknya juga lewat. Karena kalau isyak kan tidak mungkin bubar, karena sudah lama tidak jumpa, sudah bertahun-tahun, masa pulang langsung. Nah nongkronglah dulu di sini. Nah, setelah itu isyaknya lewat, tarawihnya juga lewat. Pembahasannya pun juga tidak baik. Apa pembahasannya? Ya, yang punya iPhone dibalikkan iPhone-nya dulu. HP-nya iPhone kalau gini kan tidak nampak iPhone-nya, dibalikkan kameranya biar nampak 3 kameranya. Yang punya kunci mobil, taruh depan kunci mobilnya. Pamer pencapaian. Ceritanya sudah mulai tinggi. Merendahkan yang lain atau menggibah yang tidak hadir. Ya, itu resiko kalau tidak hadir. Maka sebagian teman-teman itu mereka harus hadir ketika bukber, kalau tidak ajang omongan ketika bukber tersebut. Ghibah.
Ternyata kita bukan hanya makan buka puasa, ternyata kita juga makan bangkai saudara kita. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan juga ketika salat tarawihnya, anak-anak kita silakan mereka berangkat salat tarawih, pastikan mereka melaksanakan salat. Salat tarawih hukumnya sunnah, mengganggu orang hukumnya haram. Salat tarawih hukumnya sunnah, mengganggu orang hukumnya haram. Kalau anak kita tidak bisa kita jamin mereka tidak mengganggu orang lain, maka silakan. Maka kita termasuk kita perintahkan, kita anjurkan orang tua untuk bawa anaknya di sebelahnya. Bawa anaknya di sebelahnya sholat. Karena kalau tidak, jangan salahkan pengurus masjid untuk mengambil tindakan tegas. Memang itu anak bapak di rumah. Kalau sekarang urusan kami di masjid. Kalau bapak tidak ingin kami urus anak bapak, silakan bapak urus sendiri. Kalau tidak, kami menjaga maslahat yang lebih besar, yaitu keamanan masjid ini. Dan ini mungkin perlu PR kita bersama. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan menyebabkan orang lain tidak nyaman, orang lain terganggu, dan itu berdosa, sia-sia. Ya. Anak tidak berdosa, ihbati fillah rahimakumullah. Anak-anak tidak berdosa. Mereka main-main, memang mereka main-main. Kalau ada anak-anak dengar ceramah serius, dia khawatir juga kita, Pak. Apalagi saya Pekanbaru sering membahas tentang keluarga. Karena saya kebetulan jurusan saya hukum keluarga dari S1 sampai S3, dan diamanahi juga untuk mengajar hukum keluarga. Jadi kemana-mana saya bahas tentang keluarga. Ada anak-anak serius didengarkan saya tuh, khawatir saya tuh. Bahkan pernah ada di misi di markas saya, ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah menikah dengan wanita umur 16 tahun? Nah, ini dampak ceramah saya kayak ini. Kita katakan boleh. Ada umur 16 tahun mau menikah, boleh kan, Pak? Boleh. Saya jawab, tanya orang tuanya. Kalau orang tuanya mengizinkan, alhamdulillah. Tapi dari segi syariat, insya Allah tidak ada masalah. Maka ihbati fillah rahimakumullah, pembahasan berikutnya yaitu tentang setelah kita salat tarawih. Ada lagi momen ketika salat tarawih itu apa namanya, Pak? Ngaji itu tadarus. Anak kita tuh tidak pernah pegang Quran ya. Cuman karena tadarus dia di masjid, rame-rame campur baur, semangat dia baca Quran, semangat dia ke masjid, tidak pulang-pulang sampai jam 11. Alhamdulillah, itu suatu kebaikan anak kita ke masjid baca Quran. Tapi juga dilihat tadarus, silakan ya, kalau perlu nanti disiapkan ustaz sama Ustaz Siddiq. Saya belajar Al-Quran tuh sama beliau. Karena saya pertama kali masuk Umar Khattab tuh, masih ingat mungkin Ustaz, beliau yang nyambut saya. Beliau mengarahkan saya di mana kamarnya, dan beliau jadi ketua halakoh saya. Ya, setoran saya sama beliau. Nanti setelah tarawih, nanti setoran kita sama Ustaz, atau belajar tahsin kita sama Ustaz. Disiapkan momennya. Kadang mungkin sebagian kaum muslimin yang tadarus itu tidak ada yang mantau. Bacaannya tidak ada yang mantau, Pak. Kadang sakit telinga kita dengarnya, Pak. Kalau ada ustadznya tidak ada masalah, ada ustadznya di sana memperbaiki bacaan yang ada. Ya, jadi juga usulan kepada kaum muslimin, silakan mengadakan tadarus, perhatikan satu waktunya. Jangan sampai mengambil waktu istirahat kaum muslimin. Jangan sampai mengganggu orang tidur. Tidur pun juga hak kaum muslimin. 2, perhatikan jangan sampai ikhtilat, laki perempuan campur baur. Kemudian perhatikan, yang paling penting adalah perhatikan bacaan. Jangan asal baca saja kemudian gilirkan ke yang lainnya. Harus ada ustadznya di sana, harus ada yang membetulkan bacaannya, sehingga Ramadan kita penuh hikmah. Kalau ada nanti perlu ustadznya juga membahas apa ayat yang dibaca tadi, karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Nabi SAW kana ajwadun nas hina yalqahu Jibril kulla laylatin. Nabi SAW ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Al-Quranul Karim. Kapan? Di bulan Ramadan. Dan di akhir tahun Nabi SAW wafat, beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Maka harus ada musyafahah, harus ada talaki kita dengan guru kita, sehingga tidak berjalan begitu saja.
Barakallahu fikum. Sudah azan? 2 menit lagi. 6. Kemudian ihbati fillah rahimakumullah. Momen yang perlu kita perhatikan juga setelah tarawih apa? Kebanyakan anak-anak kita begadang, Mbak. Khususnya laki-laki. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, tolong Ramadan kali ini berbeda. Agak tegas kita kepada anak-anak kita. Pulang tarawih pulang. Jangan main-main lagi, jangan mabar-mabar lagi, jangan nongkrong sana sini lagi. Pantau betul kegiatan mereka, Pak. Inilah kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Karena kalau hari biasa mereka di sekolah, ustadznya dapat pahala, ustadznya ngajak sholat. Inilah kesempatan kita sebagai orang tua, ajak mereka sholat, ajak mereka ke masjid, didik mereka, jaga mereka dari api neraka. Kalau memang kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Azan. Nah, barakallahu fikum. Kita selesai, Ustaz. Sambung setelah azan. Nah, kita sambung setelah azan dengan pertanyaan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita buka tanya jawab, silakan dipersiapkan tanya jawab dengan langsung atau dengan kertas. Ada pesan saya pribadi untuk ibu-ibu. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan besar untuk ibu-ibu menuai pahala yang besar. Ketika suami kita masih tidur, letih daripada bekerja, anak kita juga masih lelap, ibu-ibu sudah bangun sahur, jam 3, jam 4 sudah panaskan sayurnya, sudah masak nasinya. Dan mungkin itu bisa momen kita manfaatkan ibu-ibu untuk zikirkah, untuk berdoa. Tidak ada masalah, sambil masak kita berdoa, kita baca doa-doa apa yang bisa kita baca dengan bahasa apapun yang kita bisa. Karena sepertiga malam itu waktu yang mustajab. Barang siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, kata Allah. Man yas'aluni fa'utiyah, yang meminta akan diberikan. Man yastaghfirli fa'aghfirlah, yang minta ampun aku berikan ampun. Maka kita manfaatkan momen ketika Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia memberikan ijabah doa kepada orang-orang yang minta pada momen tersebut. Dan itu ada ketika waktu sahur. Kemudian kita bangunkan suami kita, bangunkan anak-anak kita, berpuasalah mereka karena kita. Maka insya Allah kita mendapatkan pahala. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, orang mengamalkan kebaikan karena ajakan kita, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang mengamalkan tadi, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan itu ada pada ibu-ibu. Kemudian juga kita persiapkan makan berbukanya. Mungkin hari biasa ibu lebih sering belanja, lebih instan, beli di kedai, beli nasi di kedai dan seterusnya, boleh saja. Tapi mungkin pahala mungkin didapatkan oleh orang yang masak tadi. Walaupun kita dengan kita memberikan juga dapat pahala. Tapi andai kata ibu-ibu yang masak sendiri, yang menyiapkan makan sendiri, maka ingat sabda Nabi SAW kepada orang yang memberikan perbukaan. Man fattara sha'iman, sama barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang berpuasa, dia juga akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa. Kita hitung, ada suami, ada anak, maka setiap hari kita lakukan itu, kita dapat pahala. Meskipun nanti ada momen ibu-ibu tidak puasa, ada waktu-waktu kita nanti tidak boleh berpuasa ketika datang bulan, tapi ternyata kita juga dapat pahala puasa full karena kita memberikan makan orang berpuasa, yaitu suami kita, anak-anak kita. Kemudian juga kita didik putri-putri kita, kita belajar sabar, kita ajarkan mereka berhijab, hijab yang syar'i, kita ajarkan kelembutan kepada mereka. Inilah momen anak-anak kita di rumah. Kendalikan main handphone mereka, karena biarlah mereka menangis karena
tidak main handphone, daripada kita yang menangis nanti ketika kita berbicara mereka tidak dengarkan. Maka usahakan bulan Ramadan kita mendekatkan diri kepada anak-anak kita. Semoga Allah berikan taufik agar Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan bersama keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala katakan jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu adn, surga Aden, yang masuk kepada surga Aden tersebut adalah orang-orang yang baik. Begitu pula ayah-ayahnya, begitu pula istri-istrinya, begitu pula anak keturunannya. Jadi konsep keluarga itu bukan satu orang, tapi bersama. Bukan kita sebagai ayah yang baik, istri juga harus baik. Bukan kita orang tua saja yang baik, anak juga harus baik. Karena surga itu diperuntukkan untuk keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, ayah ibu yang saleh salehah, kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka dalam kesolehan, meskipun level anak tadi tidak sesoleh orang tua. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan kita merasa minder ketika melihat ibadah anak kita belum semaksimal kita. Jangan putus asa, terus berusaha. Dampaknya apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anaknya yang tidak selevel dengan dia tadi akan diangkat selevel dengan ayahnya. Bukan kita yang turun, tapi anak tadi yang diangkat. Itulah konsep keluarga yang benar, adalah bagaimana kita bisa berkumpul di dunia. Kita juga bercita-cita keluarga kecil kita ini juga kembali kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan 7 menit untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan. Ibu yang di belakang silakan pakai kertas mungkin atau langsung juga silakan. Izin tanya Ustaz, tolong jelaskan hadis tidak diterima puasa seseorang apabila dia tidak saling tegur sapa dengan saudaranya. Allah ta'ala alam, saya tidak tahu hadisnya Pak. InsyaAllah nanti di PR-kan, bantu nanti Ustaz Siddiq dicari Ustaz. Ya. Semoga nanti di perjalanan saya dapat hadisnya atau Ustaz Siddiq nanti bantu jawab. Allah ta'ala alam. Silakan Pak. Kenapa dia tidak puasa Pak? Non muslim, ibu hamil, musafir, anak kecil, orang gila. Terus kita ingin dapat pahala gitu Pak? Tidak boleh Pak, tidak boleh. Kita membantu dia dalam maksiat. Kenapa dia tidak puasa? Dia tidak berpuasa saya sudah dosa. Kita bantu dia untuk tidak berpuasa. Tidak boleh. Tolong menolong, kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Tidak boleh. Allah Ta'ala. Bapak simpan aja makanan tadi untuk orang berbuka puasa Pak. Jangan kasih orang yang, kalau mereka tidak puasa itu urusan mereka. Andai kata karyawan kita tidak puasa dan kita sudah perintahkan mereka puasa, kemudian mereka makan sembunyi-sembunyi, itu urusan dia. Tapi jangan kita malah bantu ya. Ya Allah Ta'ala. Bagaimana jual makanan? Kita jual nasi misalnya kan, ternyata ya hukum asalnya jual beli makanan itu mubah, meskipun di bulan Ramadan.
Karena tidak semua yang di bulan Ramadan itu wajib puasa. Seperti tadi orang musafir, apalagi kita di jalan lintas ini misalnya. Mungkin kita kayak saya dari Pekanbaru datang ke sini beli nasi boleh aja. Kedua, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, ibu-ibu yang sedang datang bulan, atau mungkin bapak-bapak yang sedang sakit. Sakit apakah sakit tua atau sakit demam dan seterusnya. Atau ada anak kecil atau orang gila juga, bahkan dia juga tidak wajib berpuasa. Ya. Cuman masalahnya kriteria itu tidak ada sama mereka. Mereka orang yang wajib berpuasa, mereka yang belanja, maka tidak boleh kita jual ke mereka. Meskipun akadnya jual beli, tapi ketika kita tahu dia orang yang wajib berpuasa, tidak boleh kita jual. Kalau kita tidak bisa pilih-pilih, maka kita tutup lebih baik. Bagaimana respon orang tua yang anak laki-lakinya minta izin untuk itikaf bersama ustadznya agak jauh dari rumah, misal di Masjid Pekanbaru? Emang di sini tidak ada itikaf, Ustaz? Ada Ustaz? Ya. Masjid di Pekanbaru, masjid mana? Abu Darda kah? Sebutkan hadisnya pahala sholat di Masjid Abu Darda dengan Masjid Imam Syafi'i Kandis. Mungkin 10.000 kali atau berapa gitu. Tidak ada, sama saja. Ya. Oh, di sana ada Ustaz Murtado, nanti kita sholat maghrib tadi sama Ustaz Murtado juga kan? Ya, Sa'algi. Nanti juga sholat isya, seakan-akan kita sama Ustaz Murtado juga nanti insyaallah sholat isya. Sama aja semua ya Pak. Tidak ada keistimewaan tertentu. Tapi kalau mungkin di sana banyak teman, ya kalau itikaf mereka, itikaf itu kadang ya main handphone juga, cerita sana sini juga. Ya. Silakan didiskusikan kembali. Kalau memang mereka lebih semangat beribadah di Pekanbaru, izinkan saja. Mungkin di Pekanbaru itu temannya soleh-soleh dan dia apalagi di sini bersama ustadznya tadi ya. Kalau kita bisa percaya dengan ustadznya, insya Allah tidak ada masalah. Kita izinkan saja demi maslahat. Allah Ta'ala alam. Apa hukumnya jika seorang wanita yang sedang haid tetap membaca Al-Quran melalui handphone dengan alasan untuk khatam pada bulan Ramadan? Allah Ta'ala alam. Khilaf para ulama tentang wanita yang haid membaca Al-Quran. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Yang membolehkan dirinci lagi, apakah boleh menyentuh? Ijma', tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Khilaf lagi para ulama, apa makna yang suci di sini? Apakah malaikat, apakah manusia? Keduanya, malaikat dan manusia yang suci. Bagaimana dengan pegang handphone? Handphone, ya. Sebelumnya saya berpendapat pegang handphone diperbolehkan bagi wanita yang tidak suci. Sebelumnya saya berpendapat seperti itu karena ada silikonnya, ada touchscreennya, ada anti goresnya, artinya dia tidak bersentuhan langsung dengan mushafnya. Tapi setelah kita mendengarkan kajian dari Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau mengambil kesimpulan kalau andai kata barang itu bergerak ketika disentuh, maka sama dengan menyentuh. Barang itu, handphone itu bergerak ketika disentuh berarti sama dengan menyentuh. Dan handphone ketika kita sentuh dia bergerak, maka sama juga menyentuh mushaf. Kecuali PC komputer itu kan tidak bergerak. Tapi kalau ada komputer yang juga touchscreen juga tidak boleh. Ya maka tidak perlu disentuh. Ya mungkin kita letakkan, tidak perlu ada kontak fisik, atau kita menggunakan alas. Ibu-ibu mungkin pakai sarung tangan atau pakai mukenanya, itu juga diperbolehkan. Kalau kita mengambil pendapat diperbolehkan membaca Al-Quran, dan saya berpendapat diperbolehkan wanita haid untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Allah Ta'ala a'lam. Cukup Ustaz, sudah jam 8. Ada lagi? Silakan. Salam. Bahwasanya Nabi kita penguasa
pengusaha. Ya. Naam, Nabi pengusaha. Apa usaha Nabi? Pedagang. Mahar Nabi kepada ibunda kita Khadijah berapa? 20-an kalau tidak salah, 20 ekor onta. Itu kalau duit kita anggap saja 1 ekor itu 20. 20 kali 20 berapa? 400 juta. Siapa anak kita yang punya kita lah? Pernahkah kita pegang 200 juta di usia 25 tahun? Bukan orang tua kaya, bukan mertua kaya. Nabi punya itu di usia 25 tahun dan itu diberikan mahar, bukan dipegangnya, diberikan mahar. Dan itu sebelum jadi Nabi. Jadi sesuatu yang dilakukan Nabi sebelum jadi Nabi itu tidak semuanya syariat. Jadi tidak bisa kita berdalil saya pengusaha mengikuti sunnah karena Nabi pengusaha, tidak. Karena setelah Nabi jadi Nabi beliau tidak lagi berusaha seperti itu. Dan Nabi SAW memiliki beberapa penghasilan daripada rampasan perang seperlimanya, daripada hadiah dan yang lainnya, tapi semuanya tidak bertahan lama. Nafkah Nabi kepada istrinya 9 atau 11 itu kurang lebih hitungan kuintal atau sampai sekian ton per tahun dikali 9. Kaya kan Nabi, tapi habis. Bahkan istri-istri Nabi malah minta tambah, bukan karena mereka tidak bersyukur, karena juga habis disedekahkan. Jadi itu maksud Nabi itu kaya karena tidak lama bertahan harta tersebut dan habis. Apa bukti Nabi SAW miskin? Ya, beliau ketika sholat malam bengkak kaki beliau, artinya tempat injaknya tidak lembut. Ketika beliau sujud berjejak, ketika beliau tidur berjejak. Bahkan ibunda kita Aisyah menceritakan tidak pernah 3 bulan tidak ada api di rumah Nabi, tidak hidup api di rumah Nabi, artinya tidak ada makanan yang dimasak selama 3 bulan. Kita seminggu 1 hari tidak ada gas pening, tidak ada gas masih bisa beli. Sini langka juga gas, Pak. Alhamdulillah tidak langka di sini gas. Ya. Nabi SAW 3 bulan tidak hidup api di rumahnya. Jadi ditanya apa yang mereka makan, aswadan, yaitu air dan kurma saja. Hanya itu yang dimakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Setelah beliau salat malam yang panjang, bengkak kaki beliau mengatakan, tidaklah layak aku menjadi hamba yang bersyukur. Padahal beliau dalam kondisi sulit. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya, cukup sekian yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.